Hai, balik lagi sama aku Isel dan ini aku mengubah semua nama channel aku namanya Mochi Kike. Jadi sekarang tutorialnya Mochi Tani Canto Kikune. Sekarang mau bikin channel yang kayak ada nihongo-nihongonya gitu. Jadi kalian please jangan lupa subscribe dan jangan lupa lihat listening immersion aku yang ada di playlist. Itu aku sedikit nge-share tentang nihongo ya, yang dasar banget yang N4 N5 gitu. Jadi kalian bisa dengerin podcast aku di Japanese Immersion playlist, guys. Dan buat kalian, terima kasih banget yang udah klik video ini. Kalian yang baru, please jangan lupa subscribe. Terus sekarang aku mau bahas tentang gimana sih kehidupan di Jepang gitu, harapan hidup di Jepang ya. Mungkin kalian bisa tonton video ini sebelum kalian pergi ke Jepang gitu, sebelum kalian memutuskan untuk pergi ke Jepang. Jadi stay tune video ini sampai akhir ya. Jadi di Jepang itu banyak banget sekarang berita simpang siur tentang foreigner atau gaijin ya guys, dari Indonesia, dari Vietnam, dari semuanya, semua negara sekarang tuh kayak dianggap problematik gitu di Jepang. Jadi buat kalian yang pengen banget kerja di Jepang, please sebelum ke Jepang tuh tahu dulu aturan. Terus bahasa jangan ngawur gitu, kayak ditanya A terus ditanya B. Itu sebenarnya orang Jepang tuh gak suka. Bukan karena apa ya? Karena kita hidup di sana itu ibarat kita numpang gitu. Jadi jangan bikin onar gitu, jangan sok tahu, jangan bikin onar karena sekarang tuh lagi krusial banget dan peraturannya itu jadi berubah. So, here we go. Sekarang aku bakal jelasin peraturan-peraturan apa yang dirubah itu. Masuk ke yang satu, sekarang tuh Gijin Koku udah dirubah nih peraturannya. Jadi sekarang ada jenis pekerjaan yang harus wajib pakai N2 gitu. Karena sebelumnya tuh enggak, sebelumnya tuh mereka hanya berpatokan sama N3 gitu kan. Tapi sekarang di Jinkoku ada beberapa lapangan pekerjaan itu yang pakai wajib N2, terutama yang berhubungan dengan Okyakusang atau berhubungan dengan customer gitu. Jadi itu wajib banget N2. Untuk perpanjang visa yang sekarang itu lagi bagus banget di Jepang ya, visa Tokutei Gino, dan visa Tokutei Gino 1 itu pasti diupgrade ke Tokutei Gino 2 kalau mau panjang di Jepang ya. Nah, untuk Tokutei Gino 2 ini itu tuh sekarang minimalnya ada N3, harus menyertakan sertifikat N3. Kalau enggak, mereka nggak bisa perpanjang TG2. Gawat ya tuh, kalian yang lama di Jepang pasti ini apa ya? Jadi apa ya? Rintangan gitu, rintangan tersendiri untuk upgrade ke visa yang lebih lama gitu. Karena sekarang orang Jepang tuh untuk orang yang lebih lama tinggal di Jepang itu kayaknya sekarang lagi dipilah-pilah gitu yang bisa bahasanya gitu. Karena basically orang Jepang itu jarang yang bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Makanya mereka tuh lebih menekankan ke bahasa mereka sendiri itu harus ya fluent gitu. Terus yang ketiga, nggak tahu ini kalian masih worth it apa enggak, tapi harga di Jepang itu naik, naik banget, kayak kelihatan banget naiknya. Selama 30 tahun lebih itu harga tiket kereta api ya, namanya itu Kippu, itu nggak pernah naik guys. Dan sekarang itu naik, kayak semuanya naik sekitar 10 atau 15 yen gitu. Itu tuh bener-bener perubahan yang wow banget karena semuanya di kereta di Jepang itu semuanya naik kereta, tiket kereta ya. Dan harga barang juga pada naik, harga listrik pada naik,
Tapi kenaikan gaji nggak seberapa, cuman ada kenaikan. Menurut kalian worth it nggak masihan di Jepang tuh? Kalau dari aku pribadi itu masih worth it, karena kalau misalnya dibandingin apple to apple sama Indonesia, misal harga telur nih, satu butir telur di Indonesia itu harganya kayak 1.600-an ya satu, dan di Jepang itu 2.500. Tapi gaji di Indonesia itu nggak ada yang menyentuh 15 juta gitu. Jadi kalau di Jepang, kalau apple to apple itu masih worth it ya untuk ditinggali gitu di Jepang. Karena apa? Dari segi harga kalau dibandingin dengan gaji itu masih kelihatan gitu. Gaji 15 juta tapi harga telurnya 2.500. Kalau di Indonesia, gaji UMR gaji 2 juta tapi telur aja 1.600. Gimana kita bisa survive? Terus guys, seiring berjalannya waktu, pekerja di Jepang itu dia tuh dia tuh kesetaraan ya nomor satu. Dan jadi kesetaraan di Jepang itu sangat setara menurut aku ya. Dia nggak memandang dia itu kerjaan berat, kerjaan ringan, tapi semuanya tuh dianggap setara gitu. Kalau di Jepang itu bagusnya. Tapi saikin wa ne, akhir-akhir ini itu orang Jepang tuh kayak misal gini, kerja berat, sebenarnya mereka tuh mampu kerja berat, tapi gajinya tuh kurang. Paham gak sih? Gajinya tuh kurang. Jadi kayak mikir-mikir lagi gitu. Jadi ngapain kerja berat, bayaran kurang? Ya udah kerja yang lain aja gitu. Makanya mereka nggak ada yang betah gitu. Jadi susah juga kerja di Jepang. Orang Jepang, orang lokal tuh susah kerja di negaranya sendiri pun, karena mereka tuh ngerasa nggak, gajinya tuh nggak setara, dan para perusahaan-perusahaan itu ngambil dari orang luar gitu. Dan pajak, jangan lupa pajak. Kemarin peraturan Jepang itu ada ya isu bakal ada pajak lajang. Kalian yang belum berumah tangga nanti bakal dikenain pajak. Udah mah kita banting tulang ya, terus kita pajaknya juga banyak. Tapi mungkin parlemen Jepang atau kekuasaan Jepang itu mereka tuh udah mikir baik-baik gitu untuk kedepannya gimana. Dengan fasilitas yang sebagus itu di Jepang tuh kayak nggak ada sampah, fasilitas bagus, semuanya tentram gitu kan. Itu tuh kita menikmatinya nggak gratis. Emang kita tuh juga bayar pajak gitu kan. Tapi bagi kita yang merantau gitu, itu adalah suatu tekanan gitu. Aduh, kayak pajak lajang aja diminta gitu. Tapi ya semua semua negara itu punya plus minus. Jadi kesimpulan dari video ini, harapan hidup di Jepang itu gimana? Semua itu tergantung mindset ya guys. Semua itu tergantung pikiran masing-masing. Kalau kalian pengen kerja di Jepang dengan mengasah skill, terus kalian bahasa juga pengen lancar, itu sangat bagus dan sangat recommended. Karena apa? Di Jepang itu bisa main sambil belajar, bisa main sambil kerja, dan orangnya itu benar-benar ramah dari segi servis, dari segi layanan masyarakat gitu-gitu, semuanya tuh benar-benar tertata rapi. Kalian tuh benar-benar worth it, dan work life balance-nya tuh kelihatan gitu. Tapi kalau kalian pengen yang worth it banget gitu, kerja dapat duit yang banyak gitu, cuman kerja aja, mending jangan ke Jepang ya. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan Australia, dibandingkan dengan Kanada, itu jauh lebih worth it ke sana gitu. Apalagi kalau kalian bisa bahasa Inggris yang bagus gitu. Jadi ke Jepang itu sebenarnya sekarang tuh lagi diperketat gitu. Jadi untuk masuk ke Jepang pun sekarang tuh lagi sulit guys. Makanya sekarang bermunculan pengacara ke imigrasi yang bisa bahasa Indonesia juga gitu, untuk membantu kita para orang Indonesia gitu ya, masuk ke Jepang gitu. Dan sekarang tuh banyak banget, nggak cuman Indonesia aja, kayak Vietnam itu
bener-bener menguasai Jepang ya. Tapi manner mereka tuh kadang tuh nggak bagus gitu, dan semua foreigner tuh kayak ke bawah gitu. Jadi semua gaijin itu ke bawah aura negatifnya tuh gara-gara kayak orang Cina, kayak orang Vietnam, kayak orang dari berbagai negara gitu. Nggak cuman Indonesia aja ya yang buruk. Jadi semua negara tuh punya waruhito gitu, punya gimana ya, ada kejahatan sendiri gitu, dan mereka tuh berkumpul di Jepang gitu. Jadi mau gimana lagi gitu, makanya orang Jepang kayak parlemen atau kekuasaan Jepang itu membatasi gitu. Jadi benar-benar yang mau belajar bahasa Jepang aja yang boleh masuk. Gimana teman-teman? Setelah mendengar ini semua, kalian jadi dapat insight baru apa enggak? Kalau misalnya kalian yang mau ditanyain, boleh banget DM di bawah. Dan jangan lupa nonton video aku yang lain, yang Japanese immersion itu. Aku coba untuk bikin apa, conversation, bukan conversation sih, kayak podcast gitu pakai bahasa Jepang. Dan kalau kalian punya pertanyaan, please banget bisa DM di Instagram aku, atau enggak boleh nih komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini, dan kalau kalian suka video ini, please dengerin episode-episode selanjutnya. Bye bye.